Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Nikmatuniaya, SE, MSI, AKT, dan teman-teman yang saya hormati. Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Faris Setia Utomo, absen 10. Saya Tria Savana, absen 2. Saya Ulia Naila Putri, absen 5. Saya Rizka Ayu Putri Ramadanti, absen 23. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai etika pasar monopoli dan pasar kompetisi. Dalam presentasi ini, kami akan membahas pentingnya etika dalam dunia bisnis, khususnya dalam konteks monopoli dan kompetisi. Monopoli dapat memberikan dampak buruk bagi persaingan yang sehat, sedangkan kompetisi yang tidak etis dapat merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, pemahaman mengenai etika dalam kedua hal ini sangat penting bagi pelaku bisnis untuk menjaga keseimbangan dan menciptakan pasar yang adil. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli berasal dari bahasa Yunani, monos yang berarti satu dan polein yang berarti menjual. Ini merujuk pada bentuk pasar di mana hanya ada satu penjual yang menguasai pasar, yang disebut sebagai monopolis, dan menjadi penentu harga di pasar tersebut. Secara umum, pasar monopoli terjadi ketika satu pelaku pasar mendominasi, sementara pelaku lainnya tidak memiliki peran berarti. Monopoli dapat muncul karena dua alasan. Pertama, adanya perlindungan atau hak khusus dari pemerintah untuk industri yang dianggap penting dan strategis. Dan yang kedua, karena suatu perusahaan lebih mampu mengelola industri dengan cara yang lebih efisien dibanding yang lain. Contohnya seperti PLN, KAI, PDAM, Pertamina, dan Google. Baik, materi selanjutnya dilanjutkan oleh Adria. Karakteristik pasar monopoli. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Terdapat satu penjual tunggal, harga dan jumlah kuantitas produk dikuasai oleh perusahaan monopoli. Umumnya, pasar monopoli dijalankan oleh pemerintah. Sangat sulit untuk masuk ke pasar monopoli dan tidak butuh strategi dan promosi besar untuk sukses. Kemudian, latar belakang monopoli. Latar belakang monopoli yang pertama yaitu perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi, economies of scale, hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Monopoli terjadi dan berkembang melalui undang-undang pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Kemudian ada etika pasar monopoli. Monopoli dapat dianggap etis apabila muncul karena kebijakan pemerintah untuk mengelola sektor-sektor penting demi kepentingan masyarakat luas. Selama dikelola secara efisien, adil, dan profesional, monopoli semacam ini bisa diterima karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Selain itu, monopoli juga bisa dibenarkan jika terbentuk dari persaingan yang sehat dan keunggulan usaha. Namun, jika monopoli hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip etika bisnis yang memanfaatkan keadilan dan pemerataan manfaat. Selanjutnya ada dimensi moral bisnis. Dimensi moral merupakan dimensi ketiga pengalaman dasar manusia selain keindahan dan kebenaran. Perspektif makro, pertumbuhan suatu negara tergantung pada market system yang berperan lebih efektif dan efisien daripada command system dalam mengalokasikan barang dan jasa. Beberapa kondisi yang diperlukan market system untuk dapat efektif yaitu 1. Hak memiliki dan mengelola properti wisata. 2. Kebebasan memilih dalam perdagangan barang dan jasa. 3.
ketersediaan informasi yang akurat berkaitan dengan barang dan jasa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka. Selanjutnya yaitu pengaruh dari perilaku tidak etis pada perspektif bisnis makro. Yang pertama yaitu penyogokan atau suap. Penyogokan atau suap mengakibatkan berkurangnya kebebasan memilih dengan cara mempengaruhi pengambil keputusan. Yang kedua yaitu coercive act atau pemaksaan. Pemaksaan mengurangi kompetisi yang efektif antara pelaku bisnis dengan ancaman atau memaksa untuk tidak berhubungan dengan pihak lain dalam bisnis. Yang ketiga yaitu deceptive information, merupakan tindakan memperdaya, menyesatkan yang disengaja dengan mengucapkan atau melakukan kebohongan. Selanjutnya yaitu pencurian dan penggelapan, merupakan tindakan mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau mengambil properti milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Yang terakhir yaitu unfair discrimination, merupakan perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau agama. Selanjutnya yaitu pengertian pasar kompetisi. Pasar kompetisi adalah kondisi di mana banyak perusahaan bersaing, sehingga masing-masing harus punya daya saing kuat untuk bertahan. Dalam pasar ini, konsumen diuntungkan karena mereka bisa memilih produk atau jasa terbaik yang ditawarkan. Jadi, bedanya dengan pasar monopoli tadi, di pasar kompetisi ini ada banyak penjual yang bersaing, dan siapa saja bisa ikut berjualan karena masuknya tidak sulit. Lalu mereka menawarkan barang yang serupa atau sejenis. Jadi, penjual tidak bisa seenaknya menaikkan harga, karena pembeli lain bisa dengan mudah pindah ke penjual lain. Selanjutnya yaitu etika pasar kompetisi. Etika dalam pasar kompetisi dilakukan dengan cara bersaing secara sehat dan profesional, yaitu dengan tidak menjatuhkan pesaing, tidak curang, dan tetap memberikan manfaat bagi semua pihak seperti konsumen, karyawan, pemilik modal, pesaing, dan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Selanjutnya ada peran pemerintah. Peran pemerintah dalam mengatur pasar yaitu kombinasi dari prinsip non-intervention dan prinsip campur tangan, khususnya demi menegakkan keadilan. Berdasarkan prinsip non-intervention, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan atas kehidupan dan kegiatan siapapun. Namun, prinsip tersebut hanya berlaku jika prinsip no-HAM benar-benar ditegakkan. Nah, prinsip no-HAM yang dimaksud merupakan prinsip keadilan yang menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam aktivitas ekonomi, sehingga tercipta bisnis yang adil dan sehat. Selanjutnya, dalam teori Smith juga ditegaskan bahwa peran campur tangan pemerintah tidak ditolak sama sekali atas dasar prinsip no-HAM, yaitu bahwa demi menegakkan prinsip keadilan dalam no-HAM, pemerintah harus campur tangan. Syarat utama terwujudnya sistem pasar yang baik dan etis adalah perlunya pemerintah yang adil. Artinya, pemerintah yang bersikap netral dan tunduk pada aturan main, berupa aturan keadilan yang menjamin hak dan kepentingan setiap orang. Selanjutnya ada contoh kasus yang baru-baru ini terjadi di awal tahun. Google didenda KPPU karena memonopoli sistem pembayaran. Google LLC diduga telah melakukan pelanggaran dengan mewajibkan para developer yang mendistribusikan aplikasinya melalui Google Play Store untuk menggunakan Google Play Billing System atau GPB System. Jika para developer tidak mematuhi, maka Google LLC akan memberikan sanksi dengan menghapus aplikasi milik developer dari Google Play Store. Google LLC juga menerapkan biaya layanan sebesar 15% hingga 30%. Jauh lebih tinggi dibanding sistem pembayaran sebelumnya yang hanya mengenakan biaya maksimal 6%. Kebijakan ini menimbulkan kenaikan harga aplikasi yang berisiko menurunkan jumlah pengguna dan dapat merugikan para developer. Majelis Komisi menilai kebijakan seperti ini adalah bentuk monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan karena adanya ketergantungan dari developer terhadap jasa Google LLC. Selanjutnya ada penyelesaian. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menjatuhkan hukuman denda kepada Google LLC sebesar 202,5 miliar. Dalam putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Komisi Hilman Pujana,
Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut terbukti melanggar pasal 17 dan pasal 25 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam Undang-Undang Anti Monopoli. Selain menjatuhkan denda dalam putusan tersebut, KPPU juga meminta Google LLC untuk menghentikan kewajiban penggunaan Google Play Billing atau GPB dalam Google Play Store. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Faris. Baik, jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu pasar monopoli adalah bentuk pasar yang dikuasai oleh satu penjual yang menentukan harga dan jumlah produk tanpa persaingan. Seringkali didukung oleh pemerintah atau keunggulan tertentu. Sedangkan pasar kompetisi melibatkan banyak pelaku usaha yang bersaing secara sehat demi keuntungan konsumen. Etika dalam kedua pasar ini bergantung pada keadilan, profesionalisme, dan tidak merugikan pihak lain. Pemerintah berperan penting dalam menjaga keseimbangan pasar dengan prinsip no harm demi menciptakan persaingan yang sehat. Contoh kasus Google LLC menunjukkan bagaimana dominasi pasar yang tidak adil bisa melanggar hukum dan merugikan banyak pihak. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon maaf, jika ada kelebihan mohon dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.